Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab semua soal UAS Filsafat Umum, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Rosadia. Dengan ANPIM 20230201000027 Program Studi Teknik Informatika, Kelas B Angkatan 2023 Mahasiswa Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UAS Filsafat Umum. Soal nomor 1, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik adalah filsafat abad klasik Yunani Romawi fokus pada pemikiran rasional dan metafisika, seperti mencari hakikat alam semesta, kebenaran, dan kebajikan. Contohnya, Plato dan Aristoteles. Sedangkan filsafat abad pertengahan didominasi oleh pengaruh agama, khususnya Kristen, Islam, dan Yahudi. Filsafat ini berupaya menyelaraskan iman dan akal, contohnya Thomas Aquinas dan Al-Farabi. Sedangkan filsafat modern mulai memisahkan agama dari filsafat, lebih berfokus pada rasio, sains, dan kebebasan individu. Para filsuf modern seperti Descartes, Locke, dan Kant menekankan penggunaan akal dalam memahami dunia secara ilmiah. Jadi kesimpulannya, filsafat modern lebih rasional dan ilmiah, sedangkan filsafat klasik dan abad pertengahan lebih metafisik dan religius. Soal nomor 2, filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena ia merasa bahwa pemikiran metafisika sebelumnya terlalu bergantung pada otoritas agama dan tidak memiliki dasar yang pasti. Descartes ingin membangun filsafat yang pasti dan jelas seperti matematika, sehingga ia memulai dengan meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Ia terkenal dengan metode keraguan radikal yang akhirnya menghasilkan prinsip cogito, ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Jadi kesimpulannya, Descartes mengkritik metafisika untuk menciptakan fondasi filsafat yang lebih rasional, ilmiah, dan bebas dari asumsi yang tidak dapat dibuktikan. Soal nomor 3, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Berikut adalah penjelasan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme dikembangkan oleh Auguste Comte, berfokus pada pengetahuan yang berasal dari fakta empiris, pengamatan langsung melalui indera, mengabaikan spekulasi metafisik atau hal-hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya, menggunakan eksperimen untuk mengetahui hukum fisika. Intinya, pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman nyata. Sedangkan dialektis dikembangkan oleh Hegel dan diteruskan oleh Marx, melibatkan proses perdebatan ide yang saling bertentangan, tesis, antitesis, sintesis. Pengetahuan berkembang dari konflik ide hingga mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Contohnya, diskusi tentang pro dan kontra suatu sistem politik untuk menemukan solusi baru. Intinya, pengetahuan diperoleh melalui interaksi ide yang bertentangan. Jadi kesimpulannya, metode positivisme dan dialektis menawarkan pendekatan berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Positivisme berfokus pada pengamatan langsung dan fakta empiris, mengesampingkan hal-hal metafisik yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebaliknya, metode dialektis menekankan pada proses, interaksi, dan konflik ada untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Dengan demikian, positivisme mencari kebenaran melalui pengalaman nyata, sementara dialektis mencapainya melalui debat dan sintesis ide. Soal nomor 4, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, pragmatisme. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai 3 teori kebenaran. Korespondensi, kebenaran diukur dari kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta atau realitas, maka pernyataan itu benar. Contohnya,
Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius adalah benar karena sesuai dengan kenyataan ilmiah. Sedangkan koherensi, kebenaran diukur dari konsistensi dengan sistem pemikiran atau logika. Jika suatu pernyataan tidak bertentangan dengan pernyataan lain dalam sistem, maka itu benar. Contohnya, dalam matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4 dianggap benar karena koheren dengan prinsip matematika lainnya. Sedangkan pragmatisme, kebenaran diukur dari manfaat atau hasil praktisnya. Jika suatu pernyataan berguna atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, maka itu dianggap benar. Contohnya, belajar secara rutin meningkatkan prestasi. Dianggap benar jika terbukti membantu seseorang mendapatkan nilai baik. Jadi kesimpulannya, korespondensi, kesesuaian dengan fakta, koherensi, konsistensi dengan logika, pragmatisme, kebermanfaatan dalam praktik. Soal nomor kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme menganggap bahwa pengetahuan berasal dari realitas atau dunia luar yang ada secara independen dari pikiran manusia. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung terhadap dunia nyata. Contoh, meja tetap ada, terlepas dari apakah ada yang melihatnya atau tidak. Inti, pengetahuan adalah cerminan dari realitas objektif. Sedangkan idealisme menganggap bahwa pengetahuan berasal dari pikiran, ide, atau kesadaran manusia. Realitas dianggap sebagai hasil dari konstruksi mental atau persepsi. Contoh, meja hanya ada karena kita memikirkannya atau merasakannya melalui pikiran. Inti, pengetahuan adalah hasil dari aktivitas pikiran, bukan sekadar refleksi dunia luar. Jadi kesimpulannya, realisme, pengetahuan berasal dari dunia nyata yang objektif. Idealisme, pengetahuan berasal dari pikiran atau kesadaran manusia. Soal ke-6 dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai aliran-aliran ontologi. Materialisme menganggap materi sebagai satu-satunya realitas, di mana pikiran dan kesadaran hanyalah hasil interaksi materi. Idealisme menempatkan pikiran atau ide sebagai dasar realitas, di mana dunia fisik adalah hasil dari kesadaran atau persepsi. Dualisme meyakini adanya dua substansi yang berbeda, yaitu materi dan roh atau pikiran yang saling memengaruhi. Pluralisme menganggap realitas terdiri dari berbagai unsur yang berbeda, tidak hanya materi atau pikiran. Soal ke-7, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Berikut adalah penjelasan sederhana mengenai argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme. Argumen materialisme mengatakan bahwa realitas yang sejati adalah materi dan dunia fisik yang dapat kita amati dan ukur. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran, kesadaran, dan perasaan, dianggap sebagai hasil dari proses fisik yang terjadi dalam tubuh dan otak. Idealisme. Argumen idealisme mengatakan bahwa realitas yang sejati adalah pikiran, kesadaran, atau ide. Dunia fisik dianggap sebagai manifestasi dari ide atau persepsi dalam pikiran manusia. Dengan kata lain, apa yang kita anggap sebagai dunia nyata hanyalah hasil dari kesadaran kita. Jadi kesimpulannya, materialisme, realitas sejati adalah dunia materi dan fisik. Idealisme, realitas sejati adalah dunia pikiran atau ide. Kedelapan, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera karena hanya dengan pengalaman langsung melalui pengamatan atau percakapan dengan dunia nyata kita bisa memperoleh pengetahuan yang sahih. Menurut paham ini, pengetahuan berasal dari data yang dikumpulkan melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Alasan mengapa empirisme lebih mengutamakan indera daripada akal adalah karena indera langsung memberikan informasi tentang dunia yang nyata dan dapat dibuktikan melalui pengalaman. Sebaliknya, akal
Akal dianggap lebih sering terpengaruh oleh prasangka, spekulasi, dan asumsi yang tidak langsung terkait dengan kenyataan. Kedudukan akal menurut empirisme, akal tetap memiliki peran, tetapi lebih berfungsi untuk mengorganisasi dan menganalisis informasi yang diperoleh melalui indera. Akal dapat digunakan untuk menyusun pengalaman-pengalaman tersebut menjadi konsep atau teori. Namun akal tidak dapat dipercaya sebagai sumber pengetahuan utama tanpa data yang berasal dari indera. Kesimpulan, sumber pengetahuan yang terpercaya menurut empirisme, indera, karena memberi informasi yang bisa langsung dibuktikan. Kedudukan akal, akal berfungsi untuk mengolah data yang didapat dari indera, tetapi tidak bisa dipercaya sebagai sumber pengetahuan utama. Kesembilan, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Berikut adalah penjelasan tentang kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera terbatas. Indera kita hanya mampu menangkap sebagian kecil dari realitas. Misalnya, mata kita tidak bisa melihat benda yang sangat kecil, mikroskopis, atau yang sangat jauh seperti galaksi. Rasa dan persepsi bisa menipu. Kadang, apa yang kita lihat atau dengar bisa keliru. Misalnya, ilusi optik atau suara yang datang dari kejauhan bisa membuat kita salah mengartikan sesuatu. Tergantung pada kondisi fisik, jika kita sakit atau lelah, indera kita bisa kurang akurat dalam menangkap informasi. Contoh, ketika kita melihat sebuah batang yang terendam air, batang itu tampak melengkung, padahal sebenarnya lurus. Kelemahan akal terpengaruh oleh bias. Pikiran kita bisa dipengaruhi oleh prasangka atau emosi yang dapat menghalangi penilaian objektif, dapat membuat kesalahan logis. Kadang-kadang akal kita membuat kesalahan dalam berpikir, seperti dalam penarikan kesimpulan yang salah, logika yang keliru. Terbatas oleh pengetahuan yang ada, akal hanya bisa berfungsi berdasarkan informasi yang ada. Jadi, jika kita tidak tahu sesuatu, akal kita tidak bisa menyimpulkan hal tersebut dengan benar. Contohnya, jika kita berpikir bahwa semua burung bisa terbang, kita akan keliru ketika bertemu burung seperti unta atau ayam. Jadi kesimpulan, kelemahan indera terbatas, bisa menipu dan dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kelemahan akal bisa terpengaruh bias, membuat kesalahan logis, dan terbatas pada pengetahuan yang dimiliki. Soal terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Berikut adalah penjelasan mengenai nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif. Nilai dianggap subjektif jika penilaian terhadap sesuatu bergantung pada pandangan atau perasaan individu. Setiap orang bisa memiliki pendapat atau penilaian yang berbeda tentang sesuatu karena dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan perasaan pribadi. Contoh, seseorang mungkin merasa bahwa musik rock adalah yang terbaik, sementara orang lain lebih suka musik klasik. Ini adalah penilaian yang bersifat pribadi dan bisa berbeda dari orang ke orang. Inti, nilai subjektif bersifat pribadi dan bisa bervariasi antara individu. Nilai objektif. Nilai dianggap objektif jika penilaian terhadap sesuatu berdasarkan pada fakta atau standar yang berlaku secara umum dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pandangan pribadi. Nilai objektif biasanya diterima oleh banyak orang dan dapat diuji atau dibuktikan secara universal. Contoh, hukum fisika seperti benda yang lebih berat akan jatuh lebih cepat dalam kondisi tertentu dianggap objektif karena bisa diuji oleh siapa saja dan di mana saja. Inti, nilai objektif bersifat umum dan dapat diterima oleh banyak orang berdasarkan fakta atau standar yang dapat diuji. Kesimpulan, nilai subjektif bergantung pada pandangan atau perasaan individu. Nilai objektif berdasarkan fakta atau standar yang berlaku umum dan dapat diuji.